Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Pasangan yang sempat dijuluki couple goals, Erika Carlina dan DJ Bravi, kini resmi berpisah. Melalui siaran langsung di TikTok, DJ Bravi mengumumkan bahwa hubungannya dengan Erika telah berakhir sejak 1 November lalu. Keduanya bahkan sepakat untuk membatalkan rencana pernikahan yang sebelumnya telah mereka siapkan dengan penuh kebahagiaan. Bravi secara jujur mengakui jika penyebab perpisahan itu lantaran ia ketahuan mengirim pesan romantis kepada perempuan lain di media sosial. Langkah berani Bravi mengungkap kebenaran ini dilakukan agar publik tidak menyalahkan Erika. Kini, kisah cinta Erika dan DJ Bravi pun berakhir dengan perpisahan yang tak terduga. Lantas, seperti apa momen saat DJ Bravi umumkan telah putus dan batal menikah dengan Erika Carlina? Di lain kisah, seperti apa pula kesiapan DJ Panda menghadapi laporan Erika Carlina terhadapnya? Dan seperti apa pula respon DJ Bravi usai DJ Panda ditolak bertemu Erika Carlina dan anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di saat publik menanti langkahnya bersama Erika Carlina di pelaminan, DJ Bravi justru membagikan kabar mengejutkan terkait putusnya hubungan asmaranya dengan ibu satu anak itu. Melalui siaran langsung di TikTok, Bravi menyebut resmi putus dari Erika sejak 1 November lalu. Kini, kisah cinta Erika dan DJ Bravi pun berakhir dengan perpisahan yang tak terduga. Itu yang gue DM perempuan bilang kangen segala macam, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Ribut kita tanggal 22 Oktober, sempet ribut dan sempet putus. Cuman gue mencoba memperbaiki, mencoba minta maaf dan juga ini ya memperbaiki hubungan lah. Akhirnya kita nyoba sampai kemarin akhirnya tanggal 31 atau tanggal 1 kita berdua sepakat kayaknya emang udah gak bisa bareng-bareng. I'll take the blame, salah guanya bikin salah kemarin tanggal 9 Juli gue ada chat cewek yang bilang kangen itu tuh tepat berapa minggu sebelum Erika lahiran, berarti tuh Erika nggak. Bravi pun secara terbuka mengakui jika perpisahannya dengan Erika terjadi karena ia ketahuan mengirim pesan romantis kepada perempuan lain di media sosial. Meski sempat berusaha memperbaiki hubungan, Bravi akhirnya memilih berpisah. Bravi pun menegaskan jika keputusan itu ia buat agar tidak ada pihak lain yang menyalahkan Erika atas keadaan ini. Kayaknya emang udah gak bisa bareng-bareng. Tapi gue males, sumpah gue males nih klaris. Karena gue banyak nanya ke teman-teman gue yang lain, karena hubungan gue dan Erika sudah menjadi konsumsi publik. Kayaknya memang harus dilurusin supaya nanti nggak ada asumsi liar dan gue nggak mau aja ntar yang disalah-salahin Erikanya gitu. Gara-gara gue yang salah, gue mengaku itu dan Erika kecewa berat dan gue sadar bahwa itu pure kesalahan gue tanpa motivasi apa-apa. Sebelumnya, publik sempat dibuat bahagia oleh aksi romantis DJ Bravi yang melamar Erika Carlina di atas panggung usai tampil dalam sebuah acara. Di hadapan penonton, Bravi berlutut dan meminta izin untuk menikahi Erika. Momen itu pun kian pecah saat Erika menerima lamaran tersebut. Cuman mau ngomong ke Erika Carlina, setelah 6 bulan pas kita kenal, setelah semua drama-drama yang kita lalui, aku mau jadi bapaknya Andrew.
Asik. Aku mau jadi suami kamu. Dan aku mau kamu jadi nyali terakhir aku. So, will you marry me? Ajay! Terima. Ajay, kok si YB tahu ya? Iya, aku mau. Di sisi lain, menjadi seorang ibu, walaupun dalam perjalanannya sempat memantik pro dan kontrak, ternyata tidak mengurangi kebahagiaan seorang Erika Karlina. Apalagi sang buah hati yang lahir pada 1 Agustus 2025 dan disematkan nama nan indah Andrew Raxi Neil, lahir dalam keadaan sehat. Kini, baby Neil pun menjadi support system utama Erika Karlina dalam menjalani kehidupannya. Anak adalah salah satu support system aku lah. Jadi aku bisa kuat banget. Karena harus jalan kan, karena harus mikirin anak aku ya. Maksudnya kalau aku diem di tempat terus nanti kasihan anak akunya. Jadi aku harus tetap berjalan, harus tetap ya kayak sekarang buka klinik, harus tetap nyari nafkah juga. Ya doain lah, aku sebenarnya pengen comeback banget film. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Sebelumnya, kebahagiaan Erika menjadi seorang ibu kian membuncah lantaran hadirnya DJ Bravi yang selalu berada di sisinya. Ya, sejak kehamilannya, DJ Bravi selalu setia menemaninya dalam suka dan duka. Bahkan DJ Bravi pula yang ikut membantunya mengurus buah hatinya. Sebaliknya, Erika pun terlihat beberapa kali menemani DJ Bravi saat tampil di sejumlah panggung. Nah, boleh dong, Bang. Makin lengket mungkin dengan Bravi. Makin lengket, Sampai kayak nemenin ke pesta Bora gitu mungkin. Oh, itu karena emang pengen nemenin dia sih, pengen nemenin. Kangen juga sebenarnya pengen keluar gitu, pengen ketemu sama orang-orang. Jadi support system aja, sama-sama saling dukung aja. Berbeda dari momen saat DJ Bravi umumkan telah putus dan batal menikah dengan Erika Karlina. Lalu seperti apa pula kesiapan DJ Panda menghadapi laporan Erika Karlina terhadapnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Dilaporkan oleh Erika Karlina ke Polda Metro Jaya Juli 2025 lalu atas dugaan tindak pengancaman. DJ Panda pun mengungkapkan kesiapannya untuk menghadapi laporan tersebut. Hal ini disampaikan DJ Panda saat datang ke Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan. Dihadapin aja. Ya proses hukum negara ini kita hormati lah ya. Ada komunikasi? Akan berkomunikasi sih ke depan. Ya kalau bisa kan ya semua berakhir baik-baik saja ya. Kita kan nggak mau ada permusuhan apa-apa kan. Sebelumnya, Erika Karlina juga sempat berkomentar soal laporan polisinya terhadap DJ Panda. Meski begitu, Erika juga mengakui jika sejatinya ia telah memaafkan DJ Panda. Namun, soal penyelesaian lewat jalur hukum, Erika menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang berlaku. Memaafkan dong. Apa yang membuat akhirnya kayak yaudah aku dimaafin lah? Dari awal udah memaafkan kok, cuman aku pengennya semuanya baik-baik aja lah buat semuanya. Berarti untuk yang laporan tetap atau dicabut juga ada kemungkinan mungkin seperti apa kan? Kalau untuk itu aku juga nggak bisa terlalu komentar ya, karena kan nggak dapat kabar apa-apa juga dari pihak sananya. Jadi ya kalau memang tidak gitu. Berarti kalau itu tidak dilanjuti dari pihak keluarga berarti ikhlas? Ikhlas. Nggak ada komunikasi lagi, belum dikabari. Sebelumnya, mewakili pihak keluarga DJ Panda,
Roy Shakti ikut menanggapi pemanggilan polisi terhadap sahabatnya itu. Roy pun sempat mempertanyakan dugaan ancaman yang dituduhkan Erika kepada DJ Panda. Ia justru menjadikan DJ Panda sebagai pihak yang terzolimi. Ngobrol banyak sama papanya Panda, ya. Jadi dari pihak DJ Panda sendiri itu sebenarnya sampai sekarang ini belum tahu yang diperkarakan tuh apa, kemudian pengancaman yang mana. Jadi benar-benar pihak keluarga ini belum tahu. Maka kalau kemudian ditemukan tindak pidana, ya nanti kita lihat. Sementara dari pihak keluarga tidak bisa ngomong apa-apa sampai mungkin Rabu depan. Intinya ya pokoknya kalau dipanggil ya kita muncul aja gitu kan. Ada itikat baik. Toh juga dari awal juga DJ Panda juga sudah mengambil tanggung jawab ini 100%. Nggak ada yang namanya, kalau kita lihat ya, semenjak bulan Agustus kalau nggak salah ya, setelah dari podcastnya Densu, tidak ada DJ Panda membuat satu statement apapun yang menuduh atau mengapa segala, semua nggak ada statement itu. Artinya kan dia ingin masalah ini selesai. Sekarang ini malah DJ Panda menjadi yang tersakitin ya. Terzolimi ya, bisa bilang seperti itu. Nah itu yang memang kita juga nggak ngerti, karena dari awal sampai sekarang itu chat-chatnya itu ya grup kan yang ngechat, kemudian ada beberapa itu kan kalau kita refresh lagi itu kan bukan DJ Pandanya sendiri, tapi adalah orang yang member-member grup itu yang ngomong. Tapi kan itu, jadi ketika kasih Panda, saya tanya papanya, itu dia tuh nggak tahu gitu loh, bener-bener blank. Yang di sisi mananya itu nggak tahu, karena belum ke polisi. Mungkin kan nanti kan setelah pemeriksaan mungkin baru terlihat lebih clear dari sisi mananya yang dianggap mengancam, dari sisi mananya. Dari kesiapan DJ Panda menghadapi laporan Erika Karlina terhadapnya. Lalu, seperti apa pula respon DJ Bravi usai DJ Panda ditolak bertemu Erika Karlina dan babynya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Setelah DJ Panda ditolak untuk bertemu Erika Karlina dan bayinya di rumah sakit, awak media sempat mencoba meminta tanggapan dari DJ Bravi. Namun, Bravi enggan berkomentar soal kedatangan dan juga penolakan yang didapat DJ Panda dari Erika. Bravi hanya bersedia menjelaskan kondisi Erika pasca melahirkan yang dalam keadaan baik. Begitupun dengan kondisi babynya. Puji Tuhan baik, bayinya juga baru selesai screening, sehat-sehat semuanya juga udah dicek. Mudah-mudahan bisa cepat pulang dan juga kondisinya selalu baik, sehat. Thank you. Makasih ya. Bravi juga menceritakan jika Erika mendapat kejutan kecil dari teman-temannya sebagai bentuk dukungan. Namun, tamu yang datang memang tidak banyak, lantaran Erika sedang mengalami mood swing dan memilih membatasi kunjungan. Setiap tamu yang ingin datang pun harus mendapat izin dari orang tua dan Erika sendiri. Iya. Jadi memang disortir juga, karena mau gimana pun kalau ada yang mau datang pasti izin dulu ke orang tuanya sama Erika kan, ini boleh gak, ini boleh gak. Jadi ada beberapa juga yang Erikanya, aduh ntar dulu deh, akunya lagi nggak ada tenaga buat ketemu orang gitu aja sih. Tapi kondisinya gimana sih kondisinya? Saya, setiap hari. Asi sendiri seperti apa sih Kak Erikanya mengasih asinya seperti apa? Gitu? Lancar. Udah mulai keluar juga. Ya pasti kalau sehari 2 hari habis lahiran kan susah keluar ya asinya. Tapi sekarang udah keluar kok, udah aman. Tapi kondisi Kak Erika sekarang gimana? Udah aman, udah sehat. Bukan udah sehat sih, maksudnya baik-baik aja, nggak sakit. Lagi recovery sesar itu.
Mas, terima kasih banyak. Kemarin ngasih kado dari ngasih kado dari Makasih ya. Soal kemarin Mas, beratnya berapa Mas? 2,8. Panjangnya 48 cm. so, Ya itu loh, ya bentuk support aja dari teman-teman yang datang. Cuman nggak banyak sih, soalnya Erika juga nggak mau banyak ketemu orang. kenapa tuh? Lagi mood swing. Tapi kalau Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.